Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Dani Wijaya, dalam pembelajaran bahasa pemrograman C. Nah, sebelumnya kita kan sudah belajar mengenai salah satu bagian fungsi, yaitu return statement, dan juga fungsi itu sendiri, ya. Nah, jadi sekarang kita akan bahas kembali bagian ketiga dari sebuah fungsi, yaitu call by value. Nah, jadi mengenai call by value, apa saja hal-hal yang kita bisa ketahui tentang ini? Nah, yang pertama, call by value itu sangatlah penting, ya. Nah, kenapa sangat penting? Nah, karena call by value ini dapat mengetahui bagaimana parameter dan argumen berlaku dalam sebuah fungsi. Nah, untuk penjelasannya, coba kita lihat potongan program berikut ini. Ada nama sebuah fungsi namanya compute sum to n dengan parameternya n sebagai integer. Nah, kita bisa lihat di sini deklarasi sum tipe integer sama dengan 0 dan statement for sesuai dengan deklarasinya tersebut dan mengembalikan nilai sum. Nah, di fungsi utama ini nanti kita panggil fungsi ini dengan m sama dengan 5. Nah, apa m sama dengan 5? Nah, ini tuh anggaplah m sama dengan 5 ini adalah sebuah deklarasi variabel integer m sama dengan 5 pada awal dari isi fungsi utama. Jadi deklarasi int m sama dengan 5. Nah, dengan cara panggilan compute sum to n dalam kurung m. Nah, jadinya secara otomatis nanti fungsi compute sum to n ini akan merubah nilai n menjadi m yang sama dengan 5. Nah, jadi seperti itu contoh sederhananya mengenai fungsi call by value. Jadi aturannya saat fungsi ini tersebut dipanggil, yang pertama, ya, setiap ekspresi dalam sebuah parameter argumen dievaluasi. Jadi dalam hal ini yang sederhana saja ya itu kan m sama dengan 5 kan. Nah, ada hal lain nggak yang perlu kita ketahui? Seperti ekspresi 5 plus m sama dengan 2,5 atau 3 kali m atau nilai aktual lainnya. Nah, yang kedua ini, kita masuknya kedua, konversi. Konversi jika perlu. Parameternya tuh kan bilangan bulat kan ya. Jadi untuk m sama dengan 5 tuh tidak akan ada konversi. Nah, tetapi untuk tipe double yang misalkan 3,5 kali m, jawabannya kan jadinya kan 17,5 tuh. Karena m-nya sama dengan 5. Nah, itu nanti itu kena konversi, hasilnya tuh menjadi 17 saja. Jadi, 0,5-nya kan tidak tertulis tuh kan, konversi ke bilangan bulat. Nah, jadi yang ketiga ini call by value. Perlu kita ingat parameter n itu dan kita menulis di dalam kode tindakan pada n, ya. Nah, jika n ini diganti n underscore lokal, nah itulah yang digunakan dalam eksekusi fungsi dengan langkah pertama adalah n underscore lokal sama dengan n. Jadi kalau jadi kan tadi kan hanya n saja kan ya di potongan kode sebelumnya pada fungsi. Nah, kalau diganti n underscore lokal ya juga bisa. Sama aja, n lokal sama dengan n. Nah, jadi n sebagai ekspresi itu akan memiliki nilai n lokal. Dan nilai n itu tidak pernah berubah, meskipun seperti dalam contoh kita barusan ya, n bernilai 0. Namun bukan itu yang menjadi nilai 0.
versi lokalnya lah yang diubah. Dan versi lokal itu tidak berpengaruh pada sekitar, pada tempat dia dipanggil. Nah, maksudnya n lokal ini tuh maksudnya lokal yang ada di fungsi yang sebelum fungsi utama itu, fungsi yang kita buat pada dasarnya. Jadi kita balik sebentar ke contohnya tadi. Nah, ini maksudnya. In compute sum to n, int n ini jika diganti dengan int n underscore lokal, nah gitu tuh tidak akan merubah apapun. Hanya kata-katanya saja yang akan diubah. Jadi n lokal lebih dari 0, n lokal min, nah terus sum plus sama dengan n lokal, nah gitu. Itu saja yang berubah. Nah, kita balik lagi. Nah, lalu langkah keempat pada call by value, badan fungsi dieksekusi. Lalu ada return statement jika ditemukan fungsi akan keluar ke tempat fungsi tersebut dipanggil. Nah, lalu langkah yang keenam, jika ada return, apapun ekspresinya, jika perlu, ekspresi tersebut harus diubah kembali ke jenis fungsinya. Dalam hal ini bilangan bulat, dan itulah yang digunakan dalam pemanggilan. Nah, dan jika tidak ada return, bisa dibayangkan return ketika sudah ada di akhir kode untuk fungsi tersebut. Ya, jadi itu saja teori mengenai fungsi call by value. Ya. Nah, untuk pelajaran kita selanjutnya, kita akan membahas tentang rekursif sederhana. Nah, ini juga merupakan bagian dari fungsi, namanya rekursif. Tapi sebelum itu, mungkin kita akan membahas terlebih dahulu sedikit secara praktek ya, mengenai call by value ini. Nih, jadi, mari kita latihan membuat fungsi pada video selanjutnya. Jadi, nantikan cara membuat call by value fungsi ya. Terima kasih sudah menyimak semuanya. Keep learning and let's be smart together semua.